Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firsan Wijaya dari kelas non-reguler semester 2. Di sini saya akan mereview kembali pertemuan yang ke-12 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Hendi Nuraini, SHMH, beserta asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar umum terdiri dari: yang pertama, daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. Yang kedua, bela paksa terdapat pada pasal 49 KUHP. Yang ketiga, melaksanakan pemerintah undang-undang ada pada pasal 50 KUHP. Yang keempat, perintah jabatan yang sah ada pada pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan pembenar khusus terdiri dari: yang pertama, dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding ada pada pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri ada pada pasal 310 ayat 3 KUHP. Dan yang ketiga, yang dihina dengan keputusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduh ada pada pasal 314 KUHP. Alasan pembenar di luar undang-undang yaitu: yang pertama, hukum disiplin dari orang tua atau guru. Yang kedua, kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Misalnya, Aris Hug Rad tentang dokter hewan, Junto putusan MA tentang Markus Effendi. Alasan penghapus di luar undang-undang: yang pertama, diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material dan tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin, persetujuan dari orang yang dirugikan, dan dengan menggunakan alasan pemaaf. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.